Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indah As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, serta kita meningkatkan, menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan salat dan salam mari senantiasa kita sampaikan pula untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Masih bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah pada pembahasan tentang syarat sahnya salat, ya, pada kelanjutan pembahasan syarat sahnya salat, ya. Yang pertama adalah al-Islam, ya. Al-Islam. Yang kedua adalah al-aql, berakal. Kemudian tamyiz, ya, mumayyiz, seorang anak yang sudah berusia 7 tahun, itu yang dikatakan oleh ahli ilmu. Kemudian raf'al hadath, ya, kita sudah bahas kemarin 5 ini, ya, al-Islam, ya, al-Islam, al-aql wa tamyiz wa raf'al hadath, ya, di mana ketika ingin ibadah kepada Allah, seluruh hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil, maka semua itu harus hilang dalam diri kita. Kemudian pagi ini kita mengambil izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis, ya. Maka najis kata para ulama, ya, ini tashmal min jasadil musalli. Najis itu harus bersih dari badan kita, ya, baik itu yang kedua atau adalah thawb, atau bersih dari pakaian kita. Ini fisik kita bersih dari najis. Yang kedua, tubuh kita atau baju kita, awul buq'ah, ya, atau pakaian kita, allati yusalli fiha, atau tempat yang dimana kita salat, itu mesti bersih, ya, badan kita, fisik kita, kemudian pakaian kita, atau tempat kita di mana melakukan salat. Karpet ini harus bersih, ya, karpet ini bersih dari segala bentuk najis, ya. Allati yumkin an tuzal, ya, yang mungkin dihilangkan, iya najasa al-hukmiyah, allati taqa'u ala syai'in tahir fayanjus biha, amma al-'ainiyah fala yumkin tathiruha. Ini maksudnya adalah sesuatu yang lengket pada tubuh kita yang berupa najis, itu kita hilangkan, atau yang lengket pada tubuh baju kita juga kita hilangkan, atau pada tempat kita salat, ya. Maka itu harus bersih. Dan najis secara umum dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah al-mughalladhah, ya, najis yang mughalladhah itu seperti wulughul qalb, atau jilatan seekor anjing, ya. Itu bukan perkara ringan, ya, makanya seorang muslim berhati-hati betul, jangan sampai peralatannya atau sesuatu yang ada pada diri dia atau di rumahnya, jangan sampai ini terkena jilatan seekor anjing, karena ini adalah bukan perkara ringan bagi seorang di dalam agama ini, ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna bit-tarab."
Jadi cara membersihkannya bukan sekedar dicuci, tapi harus dibersihkan juga dengan tanah sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya, dibersihkan. Karena ia najis mughalladhah, ya, najis berat, besar, ya, najis yang ringan, bukan ringan. Maka itulah Islam sangat menjaga diri kita dan apa yang kita punya dari sengatan atau jilatan seekor anjing. Nah, yang kedua, an-najasatul mutawassithah, ya, yang sifatnya itu sedang. Ya, sairun najasat, ya, seluruh najis dengan seluruh jenisnya, fayakfi fiha al-ghusl, maka ini bisa dihilangkan dengan cara dicuci saja. Wahia yadhhab atharuhan najasa, dan akan hilanglah, ya, bekas daripada najis itu sendiri. Dalilnya adalah hadis yang bercerita tentang baulul a'rabi, ya, fil masajid, ya, kisah yang masyhur ketika ada salah seorang Arab yang tiba-tiba datang ke masjid Nabi, kemudian dia kencing. Nah, ini kan najis yang kemudian dengan itu kita dibersihkan, ya, oleh Rasulullah SAW, ya, dibersihkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, an-najasatul mukhaffafah. Ini yang sifatnya najisnya ringan. Ya, dia tidak disama atau tidak pula dengan tanah atau tidak pula perlu untuk dicuci dengan air. Hanya cukup dengan an-nadhu bil ma', dipercikkan saja air. Kemudian di tempat itu kemudian dilap, dibersihkan. Seperti baulul ghulam, ya, kencingnya al-ghulam, anak laki-laki, lam ya'kul at-ta'am. Ini belum makan dia. Ini usia berapa bulan, ya? Anak-anak yang masih disapi di awal-awal, belum dicampur dengan makanan yang lain. Nah, fayakfi fi hadhihi an-najasa an-nadhu bil ma', cukup dengan dipercikkan saja. Qala alaihi salatu wassalam, yughsal min baulil jariyati wa yurashu baulul ghulam. Adapun kencingnya anak perempuan itu dicuci, ya, dari bekas kencing anak perempuan. Adapun kencing anak laki-laki cukup dipercikkan saja, dan itu sudah sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nadhu huwa ar-rashu makan an-najasa al-mukhaffafa. Apakah perlu siram semuanya? Tidak. Di tempat bekas kencingnya saja, itu cukup. Itu sudah cukup. Tidak perlu disiram semuanya. Ya, kalau kena di lengan baju, ya sudah di sini saja. Yang kena bekas najis saja untuk dipercikkan air tersebut, itu sudah bersih. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin, ini yang kelima, ya. Kemudian di antara syurutus salah satrul aurah, di mana kita harus menutup aurat. Orang salat mesti menutup aurat. Auratul musalli awil musalliyah, ya, menutup aurat seorang laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ini perintah Allah kepada kita semuanya, Bani Adam, agar kita memakai pakaian yang paling bagus di saat kita salat, ya. Memakai pakaian yang paling bagus, ya, yang paling, bukan yang paling mahal. Apa yang kita punya itu yang paling bagus kita pakai setiap kali kita salat, karena sedang kita menghadap Allah tabaraka wa taala, ya. Wa min tamamiz zinati satrul aulah, dan bentuk kesempurnaan perhiasan itu pakaian, maksudnya adalah menutup aurat. Pakaian yang menutup aurat. Jadi kalau pakaian yang tidak menutup aurat itu tidak berfungsi sebagai pakaian. Kan ada orang berpakaian tapi kainnya kurang. Kainnya kurang. Lagi-lagi hari ini anak-anak muda pakai Levi's celana, tapi seakan-akan itu sudah seperti kain lap, gitu, ya. Tahu kain lap? Udah dicompang-camping di di pahanya itu, dibolong-bolongin gitu. Seakan-akan keren, model begitu, sampai lutut. Ya duduk kelihatan aurat. Berfungsi sebagai pakaiankah dia? Tidak. Enggak berfungsi. Ini tidak perlu kita pakai seperti ini. Orang pemuda yang beriman, yang bertakwa, yang berakhlak, dia tidak akan memakai pakaian seperti ini. Gitu, ya. Pakailah pakaian
yang menutupi aurat kita. Karena sesungguhnya tujuan pakaian adalah sitrul aurat, menutup aurat. Ya, anak-anak muda pakaian-pakaian. Apalagi hari ini pun demikian. Ini saya bicara di luar salat, ya, artinya bentuk kesempurnaan pakaian perhiasan itu adalah pakaian yang menutup aurat kita. Wal muradu bil masajid as-salah, inda kulli masjid, inda kulli salatin, inda kulli salat. Setiap kali salat pakailah pakaian yang menutup aurat kita sehingga sempurna dan sah salat kita. Dan dibatasi oleh para ulama auratnya ar-rajul, ya, minas surra ila rukbah, dari pusat sampai rukbah kita, ya, sampai lutut. Wasir wasurra warukbah laysata min auratir rajuli, ya, fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fakhidha aurah. Jadi bukan hanya sekedar lutut, tapi kemudian ini paha ini aurat. Ya, makanya di sini saya ingin sedikit sampaikan bahwa teman-teman silakan anak-anak muda untuk olahraga, baik itu main futsal, main bola atau main voli, tapi kemudian aurat Anda jangan dibuka. Tutup aurat, karena itu bagian kesempurnaan iman Anda. Ya, ketika Anda bermain kemudian aurat terbuka, la faedata fiyah, tidak ada gunanya. Anda mungkin sehat tapi berdosa. Karena hukum asal awalnya olahraga itu dibolehkan. Tapi ketika di saat olahraga itu syariat itu tergadaikan, maka di situ ibadah tidak akan mendatangkan kebaikan. Afwan, olahraga tidak mendatangkan kebaikan. Silakan Anda, ya, olahraga karena itu tanda sehat, mendatangkan kesehatan, maupun jogging, berjalan kaki, berlari, silakan. Tapi ingat, aurat orang beriman bukan main-main. Aurat orang beriman ditutup. Gitu kan? Silakan Anda mau olahraga apapun, bekerja apapun, tapi kemudian aurat jangan dibuka. Karena itu kesempurnaan daripada, ya, akhlak kita dan Islam kita. Karena itu akan tercatat selama dia memperlihatkan aurat kepada orang adalah, ya, dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin, mari anak-anak muda, para pemuda, para pemudi, bahkan mungkin orang tua, ya, maka tutuplah aurat Anda, ya. Tutuplah aurat kita, karena itu bagian dari rasa malu yang harus kita, ya, yang harus kita jaga. Kalau pada dirinya tidak ada rasa malu, berarti, ya, ada yang kurang dari kesempurnaan imannya. Maka itu ikhwani wa akhwati fiddin, sekali lagi bahwa adapun auratnya seorang perempuan, kulluha aurah, semuanya aurat, ma'ada wajiha, selain daripada wajah. Namun Syekh At-Tawayan di sini menyebutkan, idza lam takun bihadrati ajanib, jika dia tidak berada di sisi laki-laki asing, fa idza kanat bihadrati ajanib wajaba alaihi sitra wajhiha. Kalau dia berada di depan laki-laki asing, maka sebaiknya, atau di sini disebutkan oleh, wajib untuk menutup wajahnya, ya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, qala Rasulullah SAW, la yaqbalullaha salata haid illa bi khimar. Allah tidak menerima salat seorang wanita kecuali dengan khimar, artinya dengan kerudung yang ditutup rapi. Nah, al-haid maksudnya di sini al-balik, wanita yang sudah balik, allati balagat sinnal mahid, yang sudah sampai pada usia haidnya seorang perempuan. Maka itu disyariatkan bagi orang yang salat, di samping menutup aurat kita, yang laki-laki khususnya, misalnya kan orang bekerja nih sudah hanya pakai sarung nutup perut dan lutut saja, sah salatnya. Di sini ada hadis yang menyebutkan, wa yusra' lil musalli sitrul atiqaini aw ahadima, menutup apa namanya nih, bahu, tutup. Kalau untuk salat memang aurat di dalam kita adalah pusat sampai lutut, tapi kemudian di saat kita salat, bahu kita ini ditutup. Bahkan kita, misalnya di saat kita tawaf, ya, ta'af al-qudum, di saat kita umrah misalnya, kita disunahkan ittiba, ya, meletakkan selendang kita di bawah ketiak kanan kita di saat kita tawaf melilingi Ka'bah. Tapi ketika kita melaksanakan salat 2 rakaat salat tawaf, salat sunnah tawaf,
maka seorang yang melakukan umroh tadi menutup kedua bahunya, tidak meletakkan selendang dia di bawah ketiak sebelah kanannya. Maka Nabi SAW mengatakan, la yusalliyanna ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Tidak boleh kita salat dengan satu pakaian yang tidak menutup apa? Menutup bahu kita atau pundak kita. Makanya subhanallah, ya, salat dengan baju apa namanya? Baju dalam gitu ya, yang membuka, jangan. Su'ul adab, ya, kita tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan, tutup pakaian kita, tutup bahu kita dengan baju kita. Nah, kemudian syarat sahnya salat ada dukhulul waqt, masuknya waktu salat. Di samping najis, sitrul aurah, najis dihilangkan, aurat ditutup, dukhulul waqt, masuknya waktu salat, ya. Masuknya waktu salat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat itu waktunya telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan seingin kita untuk melaksanakan kapan saja. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menentukan awqatus salah, fala yajuzu li ayyi muslim ay yusalliha qabla waqtiha aw yuakhiruha. Maka tidak boleh bagi kita untuk mendahulukan salat sebelum waktu masuk atau mengakhirkan sampai keluar waktunya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan waktu-waktu, ya, waktu salat tersebut. Alhamdulillah, hari ini pun telah kita mudah bagi kita untuk mendapatkan waktu itu. Maka berhati-hati bagi siapapun untuk, ya, melihat, jangan kita, ya, salat sebelum waktunya. Jangan salat sebelum waktunya. Kemudian di antara salat tersebut boleh bagi kita untuk menjamak, seperti menjamak bainal zuhur wal asr, bainal maghrib wal isya, muqaddam atau jamak takdim atau jamak ta'khir, ya. Melaksanakan zuhur dengan asar bisa di waktu zuhur atau zuhur di waktu asar karena alasan syar'i, ya, di antaranya dalam keadaan dia safar, ya, boleh dia menjamak dan boleh mengqasar, atau mungkin dalam keadaan tertentu seperti di saat dia salat maghrib, hujan lebat, kemudian angin kencang, badai dan seterusnya, lalu kemudian ini kalau pulang ke rumah dan kemudian tak mungkin lagi untuk berjamaah ke masjid, sebagian para ulama membolehkan hal kondisi seperti itu. Nah, silakan nanti dibaca apa saja yang bisa dibolehkan, sebab dibolehkan kita untuk menjamak salat. Nah, wa fis safari wa fil maradi wa fil khaufi wal madhar, disebutkan di sini di saat kita safar, di saat kita bahkan kita sakit. Di saat sakit boleh kita menjamak, dan di saat ketakutan, misalnya dapat informasi sedang berkeliaran harimau gitu kan, 5 ekor ditemukan. Ini kalau bolak-balik ke masjid di waktu gelap ini kita khawatir ini. Nah, kita maghrib bisa udah dijamak saja, sudah pulang, selamatkan diri masing-masing ke rumah, dan itu dibolehkan pada saat-saat yang dikhawatirkan keamanan untuk diri kita dan keluarga kita. Baik, kemudian wa man ta'akhkhara an waqti salati bi'udhrin shallaha idza nazal udhur. Kalau kita salat di luar waktu, maka itu silakan kalau seandainya kita ada uzur tidak bisa melaksanakan di tepat waktunya. Maka jaga waktu tersebut, seperti Nabi yang mengatakan uzur seseorang, man nama an salatin aw nasiyaha fayusalliha idza dzakaraha la kafarata la illa dzalika. Orang yang tertidur dari saking lelahnya seseorang gitu ya, tidur jam 10 misalnya, jam 9. Bangun-bangun sudah jam 5 sore. Mungkin terjadi? Mungkin. Sangat mungkin terjadi. Lah, tadi saya tidur jam 9 atau jam 10. Sekarang sudah jam 5. Zuhur sudah lewat. Maka kapan waktu salatnya? Ketika itu dia langsung salat, ya. Idza dzakaraha aw la kafarata la illa dzalik. Tidak ada kafarah bagi Anda yang tidur kemudian tidak salat, kemudian salatlah ketika waktu ingatnya.
Wa qara'a Rasul sallallahu alaihi wasallam qaulahu ta'ala wa aqimis salata li dzikri. Maka dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan dimaknai ayat ini dengan cara bahwa kalau sudah ingat Allah tidak perlu salat. Ini jangan disalahartikan. Ini tafsir jalan lain namanya. Bukan tafsir jalan lain, tapi tafsir jalan lain, menafsirkan dengan akalnya. Kan ada sebagian kelompok di dalam Islam mengatakan hal yang seperti itu. Karena ada makam-makam tertentu orang bisa terbebas dari syariat. Kalau sudah ingat Allah, ya itulah salatnya, cukup. Tidak perlu lagi gerak Anda rukuk dan sujud. Sampai mereka mengatakan karena rukuk dan sujud itu hanya ya kulit-kulitnya salat saja. Ma'rifatnya salat, ingat Allah setiap saat dan waktu. Ini tidak perlu. Ini batil. Ya. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam seorang yang maksum, yang ditunjuk Allah tabaraka wa taala sebagai utusan yang mulia, tidak pernah tidak melaksanakan salat. Dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, beliau salat. Dalam kondisi muqim, dalam kondisi safar, beliau salat. Dalam kondisi aman, bahkan dalam kondisi berperang pun dia salat. Tidak ada keyakinan ya bahwa ada orang yang terbebas dari salat, dan tidak ada pula ya di dalam Islam bahwa cukup mengingat Allah sebagai bentuk salat. Tidak. Ini namanya tala'ub biddin, bermain-main dengan agama. Ya. Makanya orang yang tidak beradab kepada Allah di muka bumi ini, maka akan Allah ya, berikan ta'dib nanti ketika dia sudah berada di bawah bumi. Jelas ya? Ketika orang tidak beradab dengan Allah, dengan syariat yang mulia ini, maka akan Allah didik dia nanti, ya, berikan kepadanya pendidikan ketika dia sudah berada di dalam bumi. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fiddin, kita salat agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan ketika sudah ingat Allah tidak perlu salat. Nah, kemudian di antara syarat sahnya salat istiqbalul kiblah, menghadap arah kiblat. Ini telah ditentukan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam firman-Nya, ya fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Asy-syatra itu adalah arah, ya. Arah yang menunjukkan arah kepada kiblat. Nah, ini usaha manusia untuk mencapai titik itu dengan ilmu dan teknologi yang ada. Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza qumta ila salati fa asbil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir." Kalau engkau ingin salat, maka sempurnakan wudhu kamu, kata Nabi. Kemudian adablah arah kiblat dan bertakbirlah. Hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Wa idza kana la yu'lam jihatul qiblah, ijtahada wa sa'ala ma ya'rifuha. Kalau dia tidak mengetahui arah kiblat, misalnya antum ketika di hotel atau di tempat tertentu yang asing bagi kita, maka kita tidak tahu arah kiblat. Apa yang mesti kita lakukan? Bertanya. Kecuali antum punya alat itu, ya. Kan sekarang Masya Allah antum bisa download, ya. Di Play Store bisa download, atau ada beberapa aplikasi yang bisa kita menentukan. Maka lakukan itu. Gunakan kemajuan teknologi untuk kemudahan agama kita. Atau bertanya kepada ahli mantiqah, orang yang penduduk tersebut. Atau misalnya antum di hotel, tanya kepada orang yang penjaga hotelnya, di mana arah kiblat, sehingga betul arah kiblat kita. Wa idza lam yakun 'indahu ahad, kalau kondisinya tidak ada orang, ya, kita di tengah hutan atau di sebuah perjalanan yang tidak ada orang, ya, untuk bisa ditanya, fa innahu yastahidu fa yusalli, dia beristihad kemudian dia salat, ya. Maka kemudian Allah mengatakan, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kalian berada, di saat antum dan kita merasakan tidak ada tempat kita bertanya, maka udah salat saja. Tidak ada aplikasi yang bisa kita gunakan, tidak ada orang yang tempat kita bertanya, tidak bisa kita menentukan, maka beristihadlah kemudian salat. Insyaallah, ya, itu adalah salat yang
yang diterima Allah tabaraka wa taala. Wa idza kana yushahid al-Ka'bah fala budda min isabati 'ainil Ka'bah. Namun seakan sangat berbeda ketika berada di Masjidil Haram di Mekah. Maka betul-betul kita mengarah ke Ka'bah, arah ke Ka'bah. Wal ba'd yukhti wa yusalli ala ghairi jihatil Ka'bah wa huwa yanzuru ilaiha. Sebagian ada yang salah, dia tidak mengarah arah kiblat, arah Ka'bah. Fala budda min isabati 'ainiha, harus betul-betul mengarah kepada Ka'bah itu sendiri. Ya, masa kita ketika berada di tengah-tengah Masjidil Haram tidak bisa mengarah arah Ka'bah, nah, mesti mengarah arah Ka'bah. Fa idza lam yakun yushahiduha fa yaktafil jihah. Kalau kita tidak bisa melihat Ka'bah misalnya, maka cukup mengarah saja, ya. Ya fi qiblati ahli Madinah ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin, syarat sah salat di antaranya adalah an-niyah. Apa? An-niyah. Wa niyyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya adalah di hati. Ya, laisa bitalaffuz. Wa hiya aslun fi kulli ibadatin. Niat itu adalah asal dasar pada setiap ibadah. Tidak ada niat tak sah ibadahnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis muttafaqun alaihi, bahwa setiap amal tergantung niat dan setiap orang akan diganjar, dibalas sesuai dengan niat apa yang ia niatkan. Wan niyatu fi salati ya tafruqu bainal fara'id wan nawafil wa bain anwa'il faridati wa anwa'in nafila. Niat di dalam salat berbeda antara niat salat wajib dan salat-salat sunnah, dan antara segala bentuk kewajiban dan salat-salat. Wala yajuzu at-talafuz bin niyyah, yang tidak boleh bagi kita untuk melafazkan ya dengan niat, bal huwa minal bid'il muhdatsati fid din. Bahkan Syekh Ahmad Tuwayan menyebutkan hal ini adalah perkara yang bid'ah. Ikhwani wa akhwati fid din, cukup dalam hati kita berniat, dan itu sudah mewakili dari apa yang ya kita inginkan. Wa yajuzu ay yusalli adh-dhuhra khalfa ma yusalli al-'asr. Ini berbeda tadi ya. Bagi seseorang ketika safar, boleh dia salat zuhur di belakang orang sedang jemaah sedang salat asar. Itu masuk masjid orang sedang asar, antum belum salat, boleh kita mengimam. Di sini disebutkan oleh Syekh Ahmad Tuwayan, wa yajuz, dibolehkan ay yusalli adh-dhuhra khalfa ma yusalli al-'asr. Wa yajuzu kadzalika ay yusalli al-mutanaffil bil muftarid. Ya. Kemudian wa yajuzu ay yuqallib al-imam niyatahu ila ma'mum. Ya. Boleh untuk merubah niat ya imam niyatahu ila al-ma'mum, wa yajuzu ay yuqallib al-ma'mum niyatahu ila imam, dan seterusnya. Wa yajuzu ay yuqallib al-munfarid niyatahu ila imam. Ketika antum salat apa? Antum salat sunnah, masuk orang ingin salat zuhur, dikiranya antum sedang salat zuhur, maka lakukan. Jangan dibaca, saya sedang salat sunnah nih. Jangan. Udah, langsung dalam salat itu antum langsung saya sebagai imam begitu. Kan sering terjadi ya, di dalam kehidupan kita, antum sudah salat zuhur, dikira oleh dia antum juga ya masbuk, atau antum juga telat. Antum sedang salat. Kemudian dia diberi isyarat kepada kita bahwa dia ingin berjamaah dengan antum. Ya sudah, antum sebagai seseorang lanjutkan niatnya sebagai niat imam, dan seterusnya. Ya, inilah pembahasan terkait dengan syurutus shalah yang mesti kita perhatikan di dalam keseharian kita, sehingga ibadah kita sempurna. Adapun pembahasan tentang najis ini banyak bab ya, panjang, tapi kemudian kita cukupkan. Nah, apabila misalnya begini, selesai sholat kita kelihatan ada najis di baju kita, lalu kemudian gimana? Apakah kita ngulang atau tidak? Dan seterusnya. Itu banyak pembahasan, tapi kemudian kita mencukupkan apa yang disebutkan di dalam kitab Durusul Muhimmah ini, dan mudah-mudahan kita bisa memperluas bacaan kita, terus membelajar agar ibadah-ibadah atau mungkin case-case yang terjadi di dalam ibadah salat itu bisa kita pahami dengan baik, karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi. Misalnya akhwat ya, di saat dia sedang salat ya tiba-tiba datang haid ya.
Diteruskan apa tidak? Ini sudah mau salam ini, gitu kan? Diteruskan apa tidak? Bang tidak diteruskan dan seterusnya. Maka banyak sekali pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan salat ini. Maka perlu kita belajar bersama dan perlu kita memahami agar kita sempurna dalam melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah,